Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita dalam ibadah keluarga malam hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 15 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Begini bunyi firman Tuhan, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca tadi di ayat yang ke-7, sangat jelas diarahkan akan kehidupan kita untuk saling menerima. Dan ternyata ini merupakan elemen yang sangat penting di dalam persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saling menerima adalah saling menyukai, saling memahami, saling membutuhkan, saling menghargai, saling menopang, saling merasakan suka dan duka di dalam kehidupan, dan masih banyak lain dalam praktek kehidupan kita. Namun jika kita melihat dalam realita hidup, masih susah untuk melakukan ini. Kenapa, Bapak, Ibu, Saudara-saudara? Karena pada umumnya manusia mau agar dia diterima orang lain, tetapi sulit untuk menerima orang lain. Mau untuk dimaafkan orang lain, tetapi sulit untuk memaafkan orang lain. Mau ditolong orang lain, tapi sulit untuk menolong orang lain. Itulah realita yang terjadi. Karena apa? Karena pada umumnya setiap orang di tengah-tengah kehidupannya itu masih saja mementingkan dirinya sendiri. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya, tidak ada kata tidak mungkin. Bahkan kita harus mengatakan harus bisa untuk melakukannya. Karena apa? Karena firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 12, di sana dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sehingga tidak ada kata tidak bisa.
tetapi sudah harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Karena kita punya teladan, yaitu Yesus Kristus yang telah menerima diri kita di dalam keberadaan kita, di dalam keberdosaan kita. Yesus menerima kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apabila kita sudah saling menerima, maka terciptalah sukacita, terciptalah damai sejahtera, sebagaimana tadi kita baca di ayat yang ke-13 itu. Namun sukacita dan damai sejahtera tidak datang begitu saja di dalam kehidupan manusia. Sebab kedua hal ini bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena harta dan jabatan kita. Tetapi itu adalah pemberian Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Itu makanya selalu diingatkan dalam sukacita kita, hendaknyalah sukacita di dalam Tuhan. Sebagaimana Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai itu harus ada dalam diri orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Apa tujuannya? Agar ada yang kita bawa di dalam kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, kemana kita melangkah, kemana kita melakukan aktivitas pekerjaan kita, kita membawa sukacita, kita membawa damai sejahtera. Dan itulah cerminan hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kehadiran orang-orang yang percaya itu senantiasa dinanti-nantikan, karena dia akan membawa kebahagiaan. Namun Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat dalam realita kehidupan sekarang ini, sepertinya sukacita, sepertinya damai sejahtera itu semakin berkurang. Padahal sesungguhnya hari demi hari bertambah-tambah. Hari demi hari lebih baik dan lebih baik. Bukan semakin turun. Tetapi realita kehidupan manusia sekarang kita lihat semakin turun. Semakin berkurang sukacita, semakin berkurang damai sejahtera itu. Sebab semakin bertambah hari, semakin banyak orang yang stres. Semakin bertambah hari, semakin banyak orang yang stres. Mengapa demikian? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ternyata hal ini didasarkan oleh karena manusia itu lebih banyak memikirkan hal-hal yang tidak penting di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Hal-hal yang tidak penting lebih banyak ada di dalam hatinya, lebih banyak ada di dalam pikirannya. Contohnya, orang lain yang membeli kompor gas, kita yang kebakaran. Tetangga kita yang beli spring bed, kita yang gak bisa tidur. Tetangga kita yang beli AC, kita yang kepanasan. Dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hati kita lebih banyak kepada yang tidak ada daripada yang sudah ada, yang kita terima. Kita lebih fokus melihat apa yang ada pada tetangga kita, apa yang ada pada orang lain, daripada melihat apa yang ada di dalam diri kita. Kita lupa apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita kehilangan sukacita. Inilah yang menyebabkan
Ada banyak orang yang di dalam hidupnya senantiasa murung, tidak bersuka cita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, setiap orang yang mengenal Allah, setiap orang yang merasakan perbuatan Allah dan mensyukurinya di dalam kehidupannya, dia akan bersuka cita atas apa yang ada di dalam dirinya. Dia akan bersuka cita dengan apa yang ada di dalam kehidupannya. Orang yang dapat saling menerima akan bersuka cita. Orang yang dapat saling menerima akan hidup dalam damai. Dia akan berdamai dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Dia akan berdamai dengan dirinya sendiri. Dia akan berdamai dengan orang lain. Dia akan berdamai dengan keadaan yang tidak dapat diubahnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jadilah orang-orang yang dapat saling menerima, yang membawa sukacita dan damai dalam hidup kita. Dan itulah yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita. Dan ingat, agar kita bisa saling menerima, hilangkan keegoisan, hilangkan keakuan, tetapi kita boleh melihat segala sesuatunya adalah karena Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, oleh karena kasih Tuhan yang memberkati hidup kami. Hingga pada saat malam hari ini, Engkau berikan waktu bagi kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan, ingatkan kami untuk boleh saling menerima antara satu dengan yang lain. Antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, dan sebaliknya. Tuhan, ajar kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Bapa di surga, berkati seluruh jemaat-Mu dalam setiap kehidupan mereka masing-masing, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam segala aktivitasnya. Tuhanlah yang senantiasa turut campur tangan. Jika ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan kuatkan mereka. Tuhan yang memberkati akan obat yang dimakan dan yang dipergunakan, sehingga memberikan kesehatan bagi mereka. Jika ada yang dalam keadaan berduka cita, Tuhan Engkau yang menghiburkan, Engkau yang menguatkan, Engkau yang menopang mereka, supaya mereka tidak jatuh ke dalam keputusasaan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa kepadamu dalam situasi sulit sekarang oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami tahu untuk segala sesuatu ada masanya, dan virus corona ini pun akan ada waktunya untuk berakhir. Oleh karena itu Bapa, kami mohon Engkau senantiasa menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan kami. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.